pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kematian Pasti Datang. Siapkah kita untuk pulang? Masya Allah, pembahasannya dalam sekali. Ahilman bicara soal bagaimana tadi ya, supaya kita itu zikrul maut gitu ya, mengingat mati dan juga mempersiapkannya dengan baik. Nah, apa yang perlu kita tata dulu nih dalam diri kita supaya kita bisa mengarah ke sana gitu? Iya. Salah satu yang paling penting kita fahami dan yakini adalah kematian itu pasti akan datang. Dan yang namanya kematian itu kita muajjalah. Waktunya itu bisa jadi datang sekonyong-konyong, muajjalah, tiba-tiba. Tiba-tiba. Ini yang paling menarik. Satu kali ada pertanyaan, kenapa Allah tidak memberitahu waktu kematian kita? Sampai ada kemudian pertanyaan, jika engkau dikasih pilihan antara dikasih tahu dengan tidak dikasih tahu tentang jadwal kematian kita, kira-kira kita milih yang mana? Dikasih tahu atau tidak dikasih tahu? Aduh, gimana ya? Mbak Mila deh sekarang. Aduh, pertanyaan sulit. Gini, plus minusnya ya, maksudnya jadinya ngomongnya pakai logik gitu. Kalau dikasih tahu kan mungkin kita punya persiapan, tapi juga kayak ya Allah, waktu saya tinggal 2 hari lagi misalnya gitu ya, berarti akan ini gitu. Tapi ketika tidak tuh kadang ya itu lalainya banyak gitu loh. Jadi, makanya kemudian ada jawaban dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Masya Allah nih, kalau udah ulama yang jawab jadi, kan beda pasti. Kenapa Allah rahasiakan waktu kematian kita? Karena Allah ingin membuat seorang hamba menyiapkan dengan tenang persiapan kematian itu. Oh iya, dengan tenang. Karena kalau Mbak Mila, Ahilman dikasih tahu waktunya, kayaknya kita nggak mungkin bisa tenang, Mbak Mila. Enggak. Contoh, Mbak Mila dikasih tahu nih akan meninggal jam 12 malam ini. Pasti dari sore sekarang tuh udah deg-degan gitu. Aduh gimana? Iya kan? Malah jadi nggak. Malah semakin nggak fokus dengan persiapan. Nah, ibadahnya karena apa? Itu jadinya kan agak. Iya, jadi ya udah pasti liatin jam terus kan, 5 jam lagi, 3 jam lagi. Iya. Jadi tidak ada ketenangan jika dikasih tahu waktunya. Nah, lucunya manusia itu tidak Allah kasih tahu waktunya. Tapi kenapa dia masih belum tenang juga menyiapkan kematiannya? Nah itu ya, Masya Allah. Butuh cara apa lagi yang harus Allah ingatkan kepada kita untuk membuat lebih tenang, menyiapkan bekal-bekal terbaik kita saat berjumpa dengan kematian itu. Maka orang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan bekal untuk kematian. Nah, apa bekalnya? Nabi SAW memberikan kabar kepada kita, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalasin. Apabila manusia itu meninggal, Bamila, terputus semua amalnya. Kecuali ada 3 amalan yang akan ngikut kekal. Jasadnya dikubur tanah, ruhnya diambil kepada Allah, tapi amal inilah yang akan kekal mengiringinya dia kembali kepada Allah. Apa di antara 3 itu? Yang pertama, sodakotin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diamalkan, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga, waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Doa anak soleh yang mendoakan. Nah, coba ada berapa tadi? 3. 1, sedekah jariah. Sedekah jariah. 2, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. 3, doa anak soleh. Doa anak soleh. Izinkan di episode kali ini saya membahas lebih detail terkait dengan 3 hal itu. Karena saya tidak sedikit menemukan cara pandang sebagian masyarakat yang memandang ini terbatas gitu. Oke. Misal kayak memahami sedekah jariah, orang banyak memahaminya hanya sekedar harta gitu. Padahal kalau kita mau lebih detail memahami, sedekah itu artinya setiap kebaikan yang kita hadirkan. Itu namanya apa? Sedekah. Iya. Oke. Setiap kebaikan yang kita hadirkan itu namanya sedekah. Jariah artinya mengalir. Berarti kalau kita pahami, sedekah jariah adalah setiap kebaikan yang kita lakukan selama hidup di dunia, tapi pahalanya berpotensi mengalir walaupun kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa di antaranya? Yang punya harta, silahkan. Berbuat baik dengan harta. Bangun masjid, bangun jalan, bangun madrasah, bangun sesuatu yang manfaatnya mengalir. Bangun sumur. Bangun sumur ya. Selama itu masjid dipakai sholat, Pahalanya akan terus kita pahalanya dapatkan, mengalir. Masya Allah. Kemudian ada yang bilang, Ustadz enak yang kaya dong. Iya. Terus kita yang nggak punya apa-apa Kami harus yang miskin gimana? Apakah kami bisa mendapatkan sedekah jariah? Bisa. Berarti kalau kita nggak bisa ngasih semennya, nggak bisa ngasih batunya, kerikilnya, maka tenaga kita selama kita membangun itu masjid mengalir. Paham. Ustadz, saya juga orang tua Ustadz, sakit-sakitan. Nggak punya nih Nggak tenaga, punya sudah tenaga. terbatas. Apa yang bisa kita hadirkan? Maka kebaikan kita dengan mendoakan masjid itu berdiri adalah sedekah jariah. Bahkan mendoakan. Ustadz, saya mau Ustadz, aduh, mau ngasih harta gak punya harta, tenaga juga sakit-sakitan, mau doa juga, ya saya emang gak soleh-soleh amat. Sedekah yang mana Ustadz? Selama dia hidup, dia jadi seorang suami, dia jadi istri, jadi suami istri yang baik sama keluarga. Bahkan ketika dia meninggal, kebaikannya masih dikenang oleh keluarganya. Maka itu juga adalah sedekah jariah. Berarti poinnya apa? Selama hidup jangan berhenti jadi orang baik. Wah, itu tuh. Bahkan senyum. Ya, senyum adalah. Sedekah. Kan orang meninggal, saya meninggal. Mungkin nanti jamaah akan nanya, apa yang kamu kenang dari Ahilman? Senyumnya, misal. Iya, saya tuh kalau lihat senyumnya Ahilman tuh, walaupun susah juga jadi kebawa nggak susah. Masya Allah. Mengalir kebaikan itu. Iya, iya. Jadi ya poinnya jangan berhenti jadi orang baik. Jadi bahkan sikap kita yang ramah Iya. gitu ya, yang baik kepada orang lain dan orang lain merasa itu sebagai sebuah hal yang baik ya, mengalir, itu bisa ya Ayah. Bahkan yang paling paham, sederhana, kita lewat di sebuah jalan, ada duri di tengah jalan. Ada paku. Kita ambil itu duri, kita ambil itu paku, kita ambil itu kaca, kita buang Sedekah, ya. ke tempatnya. Sampai orang tidak jadi celaka karena kita selamatkan. Maka orang itu bisa tumbuh besar, jadi orang baik segala macam. Awalnya dia mau kecelakaan, tapi kita selamatkan. Maka kebaikan itu mengalir terus pahalanya. Masya Allah. Jadi poinnya selama hidup jangan berhenti jadi orang baik. Walaupun kadang-kadang kan misalnya ada aja ya ujiannya jadi orang baik ya. Iya dong. Tapi itu berarti fokusnya adalah baik bukan untuk orang lain supaya orang lain Baik jadi ke baik kita. ke kita ya Ayah. Tapi fokusnya ya memang agar karena Allah tambah baik sama kita. Oke. Makanya ada gini, kalau kita meninggal suka ada pertanyaan kan, apakah almarhum ini orang yang baik? Betul. Gitu kan? Selalu begitu. Semua jawabannya khair, Khair, baik, gitu kan? Wah, itu sih. Nah, kira-kira ayo kita muhasabah. Kalau nanti kita meninggal, saat orang bertanya apakah almarhumah ini orang yang baik, kira-kira masyarakat itu akan jawab apa? Baik. Atau wajar dia mati. Dari dulu aja dia mati tuh. Gitu. Nauzubillah ya, jangan sampai begitu. Makanya perhatikan, orang baik itu yang paling gampang gimana coba cirinya? Orang baik. Biasanya ya itu nggak sih ya kalau meninggal nih biasanya. Udah pasti kayak misalnya banyak orang yang datang, banyak orang yang bilang, aduh Masya Allah si fulan ini almarhum ini. Itu cita-cita sih sebenarnya. Makanya ada yang disebut orang paling bahagia. Siapa itu A? Orang yang paling bahagia adalah orang yang saat dia lahir, dia menangis, sekelilingnya tertawa. Dan saat nanti dia mati, dianya tersenyum tertawa, sekelilingnya menangis. Karena kehilangan orang baik selama hidup. Wah, itu sih. Nah, latihannya kalau kita resign dari kantor gitu. Coba pas kita resign dari kantor banyak orang yang... Ntar saya inget-inget dulu. Pada banyak yang kehilangan nggak ya? Ini latihannya. Oh, ya, okay. Latihannya. Indikator ya. Indikatornya. Bisa ya. Pas keluar dari kantor banyak orang yang, ya Allah, selama lo ngantor sini lo baik banget. Masya Allah. Atau dari dulu kali keluar. Kenapa nggak dari dulu sih gitu ya? Jadi orang baik itu saat tiada dirindukan hadirnya. Saat ada nggak mau orang berpisah dengan dirinya. Masya Allah. Orang baik. Kenapa? Sedekah jariah. Kebaikannya ngalir. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua boleh satu poin A. Yang tidak terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diamalkan.
Untuk berbagi ilmu yang bermanfaat, tak harus jadi guru, tak harus jadi ustadz, tak harus jadi mubalik. Setiap dari kita punya ilmu, dikasih ilmu, maka hendaklah kita berbagi ilmu dengan siapapun. Semua. Bahkan yang paling sederhana apa? Ajarkan anakmu dengan ilmu yang akan mengalir terus. Makanya Ahilman suka bilang gini, kalau bisa ya ini kalau bisa. Orang tua, kalau bisa. Yang ngajarin Al-Fatihah anak kita tuh, kalau bisa kita. Kenapa? Karena Al-Fatihah akan dibaca oleh anak kita waktu sholat. Akan dibaca waktu dia doa. Jadi selama Fatihah itu dibaca terus. Dan kita yang ngajarin Fatihahnya, maka kita akan kecepatan terus mengalir. Amin. Itulah ilmu yang bermanfaat. Nanti kita akan bahas ilmu yang bermanfaat itu yang seperti apa kali. Nanti ya, kita jeda dulu ya Ahilman ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.